Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina bil iman wal islam walladzi amarna bi ittiba'i sunnati rasulih rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah surah Al-Nadim. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sholat subuh dan kajian subuh Masjid Nurul Islam Wohar yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini, insya Allah dengan pertolongan Allah kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Kalau 10 hari yang pertama Rasul dawuh adalah rahmat Allah diturunkan selama 10 hari yang lalu. Kemudian 10 hari kedua kemarin adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini dan sampai 10 hari ke depan dalam hadis Rasul disebut dengan itkum minan niron, dijauhkan dari api neraka. Insya Allah kita masuki hari ini, hari yang ke-21 di bulan Ramadan. Hari demi hari kita lalui, sudah mulai agak panas. Kerja kita tetap seperti biasa, tapi agak dijauhkan dari sengatan matahari karena Allah sudah mulai mencerahkan langit kita. Ini berarti keringat sudah banyak yang keluar, itu kadang-kadang berimplikasi negatif terhadap kondisi badan kita. Jamaah, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya jamu jati kendi. Nah, ini singkatan. Jamu niku napa? Ini dari materi kita. Dasar ayatnya nih. Jamaah, kalau ingin hidup kita ini tenang, bahagia di tengah-tengah keluarga kita yang punya sifat masing-masing, di tengah-tengah masyarakat kita yang punya pluralisme macam-macam, ya, beragama macam-macam, satu agama pun juga punya pemahaman yang berbeda-beda. Maka kalau ingin hidup bersinergi, ingin hidup tenang dengan komunitas manapun, maka ada 3 syarat. Ada 3 syarat, yakni jamu, jati, dan kendi. Nah, gampang ya. Apa jamu itu? Jamu itu jaga mulut. Jamu atau jalis. Jalis itu jaga lisan. Lisan kita ini kelihatannya sederhana. Ini dulu ini menjadi satu begini di perut ibu kita itu. Tapi kemudian Allah berkenan, ya, fa'in nama yakulahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki kemudian bibir kita ini jadi, maka ya dengan bahasa kita ini, dengan silet Allah, pisau Allah, seret gitu, sudah buka ini lisan ini. Makanya kalau terlalu ke atas itu yang terjadi ke bawah, memble gitu ya. Memble. Tapi kalau kemudian agak ke bawah ya domble kan gitu ya. Nah, kalau tengah-tengah ya bibir mer dan seterusnya itu. Makanya dulu pernah dilombakan
lomba bibir indah, kemudian diprotes oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini ciptaan Allah kok dilombakan. Itu kan kasihan yang kemudian memble atau doeh kan begitu ya. Itu sudah dari sononya, gitu. Sudah dari sononya. Karena itu ketika ini sudah Allah takdirkan menjadi lesan, tapi lesan ini harus kita jaga. Lesan itu harus kita jaga. Karena itu yang pertama, kita jaga mulut kita, lisan kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dengan lisan ini orang kemudian bisa nyaman. Tapi dengan lisan pula kadang-kadang kita menjadi gelisah. Apalagi yang sekarang ini tidak berupa lisan, berupa tulisan pun sekarang menjadi masalah. Penjenengan ngetik di WhatsApp kita itu kemudian di-share, kalau itu ada kata-kata yang tidak pas, itu kemudian bisa dijerat dengan hukum, dengan IT gitu ya. Nah, mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan, itu sudah kena pasal. Itu sudah kena pasal. Tetapi sebenarnya Islam sudah mengajarkan bahwa lisan kita ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang keluar dari lisan kita ini ya harus sesuatu yang dibolehkan oleh agama kita. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Dasarnya ini makin dan persani di surat Al-Ahzab ayat yang ke-30. Surat 33 ayat 77-1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan adzima. Faqad faza fauzan adzima. Ini terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bertakwa saja, wa qulu qaulan sadida. Setelah kita bertakwa kepada Allah, hendaklah kalian mengatakan perkataan yang benar. Benar menurut ukuran agama. Kalau kita sudah bisa berkata-kata yang benar sesuai dengan nidhamnya agama, maka yuslih lakum a'malakum. Allah menjamin kepada kita, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu, amalan-amalan kita ini. Jadi antara lisan kita dengan aktivitas kita itu berbanding lurus. Berbanding lurus. Jadi kalau kita mengucapkan A, maka aktivitas kita juga A. Tidak boleh kemudian rujak sentul. Ngendikane ngalor, gerakannya ngidul, itu namanya rujak sentul. Atau Joko sembung naik ojek, gak nyambung cek. Ya mengatakan A, sikapnya B kan tidak pas. Tidak akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala perilaku kita ini. Perilaku kita ini akan diluruskan, diperbanding luruskan oleh Allah ketika ucapan kita baik. Nek cara Jawa aji ning diri gumantung saka lati. Lati itu ya lesan kita ini. Nek ini mencela-mencele, enggak dirungono wong. Wah esuk tempe kok sore dele. Bolak-balik. Apalagi kepala keluarga. Kepala keluarga itu harus pas, gitu ya. Apalagi Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, pimpin, napa? Pak Lurah. Iya bisa. Takmir masjid. Ketua masjid kena. Ya PRM ini. Ustaz Dr. Siono dan Ustaz Bambang kena. Pimpinan cabang, saya unsur pimpinan cabang itu hati-hati betul ngomong itu ya. Hati-hati betul. Sudah hampir 25 tahun di pimpinan cabang yang mulut.
Ya karena amanah itu. Amanah betul itu. Kalau kita tidak amanah, lisan kita tidak sama dengan aktivitas kita, itu namanya enggak pas. Karena apa? Kalau ucapan kita baik, lisan kita baik, kemudian Allah akan dijamin Allah, yuslih lakum amalakum. Allah akan memperbaiki sikap kita. Biar nyambung. Tidak hanya itu, jaminan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi lisan yang baik itu berimplikasi positif terhadap aktivitas, berimplikasi positif terhadap apa? Dosa kita. Dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilanjutkan di ayat ini, wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang sudah bertakwa, perilakunya diperbaiki oleh Allah. Kemudian dosa-dosanya diampuni Allah. Kok dia kemudian taat kepada Allah dan Rasul, maka faqad faza fauzan azima. Orang seperti itu ya mendapatkan kemenangan yang besar. Kemenangan itu tidak harus dengan perang. Tapi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, kemenangan itu ketika bisa mengendalikan lisan, bisa mengendalikan aktivitas anggota badan kita, bisa mengendalikan hati, sudah mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, fauzan azima, menang yang luar biasa itu, kesuksesan yang luar biasa. Jadi lisan ini menjadi kata kunci. Berikutnya Rasulullah juga mengingatkan kepada kita urusan lisan. Ini. Innal abda la yatakallamu bil kalimah yang zilu biha finnar abada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba itu yang mengucapkan kalimat yang tanpa dipikir, ini bahasa geluran ngono jeplak. Jeplak nang iki. Ngriki wonten iki. Lah ngomong pokoke sak ngomong, mbah dirungokne ya enggak enak di telinga itu. Orang yang kemudian lisannya berbicara ketika mengucapkan itu tidak nyambung antara pikirannya. Antara pikirannya, padahal dalam Al-Quran itu di Al-Baqarah aja ada 3 tempat itu. Yang 2, afala tatafakkarun. Redaksinya sama, redaksinya persis mulai awal ayat sampai akhir ayat sama. Diakhiri dengan afala tatafakkarun. Kemudian berikutnya di Al-Baqarah juga Allah nyampaikan afala takilun. Jadi afala tatafakkarun, apa engkau tidak menggunakan akal pikiran? Yang kedua, didulek ambek Allah. Napa didulek niku? Dituting Allah. Afala takilun, enggak kamu gunakan toh akalmu itu. Sakjane pulau penjene bendina dituting ambek Allah itu. Kadang-kadang sik ngakak ae. Sik ngakak Kang Rasa salah. Banyak Al-Qur'an itu, afala tubsirun. Gak ndelok to kon, nek basa kene gini. Tapi bahasanya kan halus itu. Apa kamu tidak melihat? Ini yang melihat itu melihat dengan mata. Alatnya namanya ainun. Tapi kemudian ketika kita gunakan menjadi basor. Menjadi afalatub siru. Alatnya ini telinga. Ayat telinga itu adalah udhun. Tapi afalatas tasmaun. Afalatas ma'un. Ini akal, tapi kadang-kadang afala tatafakkarun, kadang-kadang afala takilun. Allah tiap hari mengingatkan kita melalui ayat-ayatnya. Baik ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kalam. Kalau orang berkata tanpa dipikir terlebih dahulu, maka ngendikannya Allah, ia akan terjatuh ke dalam neraka yang sejauh antara timur dan barat. Yo, jauh sekali. Saula-ulaika itu ombo banget itu. Antara timur dan barat, peleng masuk di situ. Berat urusan
urusan lisan itu berat karena itu jamu atau jalis tadi. Berikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna dan maksud kaulan di dalam Al-Qur'an itu sedikitnya ada kaul yang digandeng. Kaul itu ucapan ya. Kemudian digandeng dengan 7 lafaz berikutnya di dalam Al-Quran. Ada 7. Tapi tidak mungkin kita sebutkan satu-satu. Ini ada 10 kali pertemuan ya. Kita ringkas hari ini. Ucapan yang baik dari orang tua kepada anak. Dari sekian kaul itu diantaranya adalah ucapan yang baik dari orang tua kepada anak. Benar pesani mangke wonten surat 4 ayat yang ke-9. Sudah sangat populer ayat ini. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Di depan ayatnya khosyiyah. Di tengah ayatnya khofa. Lafadznya berbeda, tetapi maknanya hampir mirip. Ini fi'il amar, fi'il perintah. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah kalian itu takut apabila di kemudian hari bi khalfihim di belakangnya, di kemudian harinya taraku meninggalkan dzurriyyatan di'afan. Dzurriyah ini keturunan. Meninggalkan anak turun yang do'ifah. Napa itu do'ifah? Lemah. Do'ifah lemah. Ya. Diikuti lagi. Khofu. Khofu. Di depan takut, di tengah khawatir. Orang itu kalau zaman Rasul ada perang namanya perang khauf. Khauf itu karena lawan sudah berdekatan padahal waktu sholat sudah tiba. Maka di situ Rasul mengatur strategi perang. Ada 2 model. Yang pertama adalah yang depan mengikuti rakaat pertama. Yang belakang masih bawa anak panah, bawa senjata. Begitu nanti yang depan mulai berdiri, memanggil senjata, yang belakang baru rakaat pertama. Dan menghadap ke musuh. Musuhnya timur ya walaupun Ka'bahnya di selatan ya menghadapnya tetap ke timur. Karena apa? Musuhnya di timur. Nanti kalau menghadap ke sana ya habis gitu. Iya. Fawallu wujuhakum diarahkan. Itu tuntun Rasul. Sholat karena khawatir. Kekhawatiran berhadapan dengan musuh padahal sholat sudah tiba. Itu kau. Khaufu alaihim. Hendaklah kalian khawatir atas masa depan mereka. Alaihim. Dzurriyyah tadi. Karena itu maka karena kita khawatir terhadap masa depan anak kita agar tidak dhaif, tidak lemah. Lemah itu lemah dari sisi pendidikan. Lemah dari sisi ekonomi. Orang itu kalau ekonominya lemah diingatkan Rasul, kadal fakru ayyakuna kufra. Kate itu meh nek cara pondok itu. Kadal fakru meh wae. Wong-wong sing fakir itu ayakuna kufra, mendekati kekafiran. Antara fakir dan kafir itu dekat sekali. Lah iya no, wetenge luwe titik diwe beras ya glondong kok. Glondong itu dengan pemilu kemarin kan ya banyak orang fakir di Indonesia kemudian. Iya, hampir 90% jadi fakir Indonesia itu. Gara-gara pemilu. Tidak hanya orang-orang yang biasa-biasa. Wong kiai banyak juga dari fakir. Dari bagian dari kampanye itu kok. Iya, makanya ketika tahun 70-an saya tamat pondok itu oleh kiai kami namanya Pak Kiai Haji Rofi'i, itu mbahnya Pak Tamhid yang dulu sekretaris itu adalah kiai kami di kami pondok Muhammadiyah. Sangat akrab dengan kami. Beliau kemudian pesan,
Le bocah pondok iku, iki khas Ngawi ya. Bocah pondok iku, kok nek tamat teko pondok iku, pilihane telu. Siji dadi santri sing istiqomah. Ya salate ajek, ngajine ajek, wis pokoke model pondok apa yang disampaikan oleh kiai itu disampaikan. Tapi yang kedua, isoemu adalah biasa-biasa saja. Didelok cah pondok salate kaya ngono kuwi. Ngajine kaya ngono kuwi, gak meh padha, gak bisa mempengaruhi keluarga untuk ibadah dan seterusnya. Tapi kemudian sing gregetne kata beliau, yang ketiga itu adalah muhasabah. Itu adalah menjadi dendam, dendam terhadap pondok. Nah, di pondok ketat aturannya gini, ngaji gini, kan itu ya. Nah, tiba itu pulang dari pondok ya malah sholatnya nggak karu-karuan. Kadang-kadang subuh menjadi kiai subuh. Subuh orang-orang sudah pada duha. Itu kiai subuh. Kiai subuh. Lalu sholat asar juga menjelang maghrib baru bangun. Itu kiai sarip. Kiai sarip. Nah, sarip bareng maghrib kok. Iya, itu kiai sarip. Itu jadi pondok. Jadi pilihannya dia adalah anak yang kemudian istiqomah. Ada asarnya. Asar itu bekas ya. Bekas dari pondoknya itu masih kental sekali. Ngajinya ya tertib. Sholatnya ya tertib. Kepada orang tua juga bagus. Dakwahnya juga bagus. Ada yang biasa-biasa. Ada yang dendam. Wis keluar dari pondok bebas. Nah, itu ada. Tak dungane sampean meneh-meneh dadi ustad cilik-cilikan. Nggih yai. Telu ya pilihan ya le. Dadi ulama telu, dadi kiai iki telu. Pertama kiai sumur, kiai kali, kiai beceren. Nah, telu niku. Masih ingat betul saya tahun 70-an. Ketika diijazahi oleh beliau. Itu Haji Rofi. Putranya 13 pinter semua. Pinter semua. Ya. Yang baru meninggal Profesor Imam Mukhlas. Kemudian bapaknya Pak Tamhid. Itu teman saya satu angkatan sekarang dosen di Brawijaya, Abdul Khalim, dokter dan seterusnya. 13 pinter semua. Pinter semua karena keikhlasan beliau. Jadi bisa aja menjadi kiai sumur, banyune bening, ditimba ya bermanfaat. Ono kiai kali, ya banyune campuran ngono ya kadang-kadang ono batange, ya ono beninge dan seterusnya. Tapi yang paling jelek itu kiai comberan, kiai apa? Beceren. Ya wis ngono iku pancen pesani diri. Nggih. Jadi kalau kepingin jadi kiai ya pilih salah satu kata beliau. Apa milih sing sumur, apa milih kali, apa milih beceren. Masyitum kata beliau. Pilihan le sing ndi, pilihan sing ndi. Kita memang harus begitu. Maka ada bahasa baik, ada ustadz yang yang jelek. Karena itu maka kita hendaklah bertakwa kepada Allah. Setelah bertakwa kepada Allah di depan anak-anak kita, itu kita harus wal yaqulu qaulan sadida. Kalau bersama anak-anak kita, bersama siapa saja sesungguhnya, kita ini harus qaulan sadida. Qaul dihubungkan dengan sadida. Ucapan yang prasaja. Pirsa yang prasaja nggih? Sing apik, sing biasa. Syukur nek basa. Basa. Terbiasa basa mboten teng keluarga kita. Basa nggih. Basa. Ngeten lari-lari ngeten nggih basa melipis teng ayahe wong nduk omah. Kita latih itu. Ayah sare, ayah ngunjuk. Mun kontur dereng ya niku ya. Kula wong Ngawi, ibuke wong Magelang ya bahasa. Iya nyonya itu bosol, belum pernah memanggil saya ini dengan sampean, ketemu pirang perkara suaminya itu. Kalau boleh disujuti orang pertama ya. Ya, tapi sepanjang suaminya membawa bendera kebenaran. Ya penjenengan sudah 36 tahun yang lalu sampai sekarang penjenengan ya. Bosol melipis baik. Karena ini adalah bagian dari qaulan sadida. Orang tua harus berucap baik kepada anak. Jangan dimarahi dengan kata-kata yang kasar. Ini kaulan, ini urusan lisan kita.
Tapi kemudian bagaimana anak kepada orang tua? Kalau orang tua kepada anak, dasarnya surat An-Nisa ayat yang ke-9 tadi. Tapi kalau anak kepada kedua orang tua, dasarnya surat Al-Isra ayat 23. Ini sudah sangat populer. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Qaul dihubungkan dengan karim. Tadi kaul dihubungkan dengan sadid. Itu orang tua kepada anak. Kalau anak kepada orang tua, kaulang karima. Kaulang karima. Ini kalau arti yang komplit.